Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membacakan 1-2 berita sekaligus memberi sedikit komentar. Kali ini masih seputar dengan masuknya mantan Presiden Jokowi ke dalam nominasi tokoh Man of the Year kejahatan dan atau korupsi terorganisir. Kurang lebih begitu ya. Masuk nominasi bukan juaranya, bukan Man of the Year-nya. Nah, kanal ini sudah 2 kali membahas ini dan ibu bapak saudara-saudara saya juga tahu mesti sudah mengikuti berbagai berita. Nah, supaya imbang kali ini kita akan membacakan bantahan dari Pak Jokowi atau tanggapan, begitu juga dengan 1-2 respon yang relatif membela beliau. Nah, kalau kita ketik bantahan Jokowi tentang berita OCCRP itu sudah puluhan ya. Dari kemarin Detik.com menurunkan beberapa berita, antara lain judulnya namanya masuk tokoh terkorup versi OCCRP, ini respon Jokowi. Ada juga berita tawa Jokowi saat ditanya soal namanya masuk tokoh terkorup versi OCCRP. Tapi di luar itu juga ada respon KPK soal Jokowi masuk daftar tokoh terkorup, Kompas.com ya. Itu ada respon KPK, lalu ada juga respon dari pengamat sosial politik ya, Ray Rangkuti, malah diberitakan Tempo, judulnya Jokowi perlu buktikan jika tuduhan OCCRP tidak benar. Ada beberapa judul saya kira yang mungkin perlu dilihat oleh teman-teman. Ada juga komentar praktisi hukum soal nama Jokowi masuk, itu diberitakan oleh Tribun News, juga oleh Kompas. Orang yang sama diberitakan dengan cara berbeda. Kata Kompas, kritik OCCRP, pakar hukum, ini ada bersifat pembelaan, nominasikan tokoh korup itu harus pakai bukti katanya. Mari kita lihat tanggapan Pak Jokowi tadi. Mulai dari yang bersifat berita saja, dari Liputan 6. Judulnya, tanggapan Jokowi jadi finalis tokoh terkorup versi OCCRP. Nah, diberitakan Presiden Jokowi menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh OCCRP itu. Nah, beliau mengatakan terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember 2024, dilansir Antara sebagai kantor berita ya, Liputan 6 mengutip dari situ. Nah, lebih jauh diberitakan, ia meminta pihak yang menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan. Nah, ya dibuktikan, apa? Kira-kira begitu ya kata Pak Jokowi. Lalu mengaku saat ini banyak fitnah yang mengarah kepadanya, kata Pak Jokowi. Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, ujar Jokowi. Nah, disinggung soal adanya muatan politis di balik nominasi tersebut. Nah, ditanggapi oleh beliau, ya ditanyakan saja, orang bisa pakai kendaraan apa saja, apapun bisa dipakai, ya, bisa NGO, bisa partai, kata Jokowi. Nah, bisa pakai ormas untuk menuduh, itu juga framing jahat, dan semacam itulah pembelaan beliau. Jadi lebih pada meminta OCCRP itu harusnya membuktikan. Terus beliau menduga itu adalah fitnah, framing jahat, kesannya begitu ya dari tanggapan itu. Silakan para pemirsa juga ikut membaca berita-berita dan ada videonya juga. Nah, Liputan 6 kemudian menjelaskan tentang latar belakang tanggapan itu. Kita sudah tidak usah bacakan lagi karena kita sudah beberapa kali membicarakan ini. Lalu ada juga dari Kompas, kita ini mencoba melihat beberapa komentar ya, yang menurunkan kemarin ya, ini beritanya kemarin malam, kritik OCCRP, pakar hukum mengatakan 2 ya, nominasikan tokoh korup tanpa bukti adalah fitnah. Nah, mari kita baca siapa tokoh pakar hukum itu dan apa argumennya. Praktisi hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries, berarti Albert Aries ini yang dikutip oleh Kompas, menilai publikasi OCCRP yang menominasikan Joko Widodo itu harusnya disertai bukti pendukung yang cukup. Albert berpandangan adanya nama Pak Jokowi yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Jadi Albert ini membawa nih, ini bukan soal penghinaan terhadap Jokowi saja, tapi terhadap bangsa Indonesia. Nah, kata dia, publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.
kata Albert kepada Kompas.com Rabu tanggal 1 Januari kemarin ya berarti. Albert menilai tuduhan korupsi tanpa dasar dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup atau trial by NGO bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi tapi juga pemerintahan Indonesia. Sebab Jokowi bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia. Kata dia lanjutannya seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional dari DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan supervisi terhadap Presiden ke-7 RI yang sama sekali tidak pernah diusulkan oleh DPR. Maksudnya tidak pernah melakukan pemeriksaan. Begitu ya lah. Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kira-kira begitu argumen Albert ini, argumen hukum ya. Ia pun mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Albert meminta LSM tetap memegang teguh asas hukum internasional. Ya, yang berarti setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil harusnya dianggap tidak bersalah secara hukum dan seterusnya. Nah, Kompas kembali mengulang soal siapa saja yang dinominasikan. Nah, mungkin perlu kita baca sedikit. Ada Presiden Kenya William Ruto, ada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, ada mantan perdana di Bangladesh, dan ada pengusaha India Gautam Adani ya. Nah, tetapi yang pemenangnya adalah Bashar al-Assad. Yang 5 tadi yang mendapatkan usulan terbanyak sebenarnya begitu. Nah, tetapi yang menentukan man of the year-nya juri ya, jadi tidak berdasarkan jumlah voting. Nah, kita bacakan satu lagi karena terhubung ini. Yaitu tanggapan dari KPK, diberitakan oleh Kompas. Kompas memuatnya hari ini ya, jam 11 tadi. Judulnya, Respon KPK soal Jokowi masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRV. Itu KPK menegaskan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan itu disampaikan ya terkait dengan tadi tuduhan tadi. Nah, lebih lanjut, semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, dalam keterangan tertulis. Jadi KPK ini tidak ditanya wartawan, sudah buat rilis ya ini ya, buat rilis, dimuat. Nah, KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum. Baik itu KPK, kepolisian atau kejaksaan yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi. Nah, Kompas kemudian mengulas lagi, memberitakan karena dianggap kan setiap berita itu belum tentu orang baca berita sebelumnya sehingga beberapa bagian diulang. Lalu siapa saja yang dinominasi tadi saya sampaikan. Lalu OCCRP itu adalah organisasi NGO ya, semacam NGO, tapi dia adalah organisasi NGO yang beranggotakan jurnalis ya, kegiatannya adalah jurnalis investigasi. Networknya tidak hanya jurnalis berbagai pihak, tapi terutama sekali kegiatannya bersifat jurnalistik investigasi. Nah, itu diulangi lagi. Nah, maka kita harus kembali terpaksa mau tidak mau melihat, ya ini saya kembali perlihatkan laman OCCRP. Jadi di situ ada soal, di dalam laman ini banyak, kita bisa klik apa itu OCCRP, bagaimana sejarahnya. Ya, secara sederhana OCCRP ini adalah sebuah organisasi nirlaba ya. Tadi disebut oleh komentator sebagai NGO. Dia melakukan proyek-proyek banyak yang disampaikan itu ada berapa 500 berapa proyek yang sudah selesai, yang setiap proyek itu adalah proyek investigasi jurnalis ya. Ini penting sekali ditekankan, itu produk jurnalistik. Hasilnya berita, tapi berita investigative reporting. Diterbitkan oleh CCRP ini baik di laman maupun melewati email karena bisa berlangganan kepada dia atau kita bisa baca secara terbuka di lamannya. Itu dia asal-usulnya sudah lama, dari 2003 sampai 2007 proses pembentukan lah, 2007 berdiri, yang memulainya adalah 2 orang jurnalis senior ya. Lalu ketika 2007 berdiri, berjalanlah berbagai proyek. Nah, siapa yang mendanai? Kita sudah bacakan di sini, pendananya luas banget ya.
bahkan beberapa pemerintah di Eropa dan juga termasuk pemerintah Amerika Serikat ikut mendanai tentu pada departemen atau lembaga tertentunya. Belum lagi foundation atau yayasan-yayasan, termasuk Ford Foundation kalau tidak salah kemarin juga ada, dan seterusnya. Lalu keanggotaannya juga, jurnalisnya juga banyak negara. Nah, semacam itu. Nah, sedangkan Project Man of the Year ini satu project jadinya. Yang tadi dia punya investigasi macam-macam, bahkan investigasi itu tidak selalu terkait dengan seorang presiden atau seorang perdana menteri. Mereka ketika melihat ada kemungkinan seorang pengusaha, tanda petik ya kalau dalam klasifikasi mereka adalah pengusaha yang hitam gitu, ya diselidiki. Ya, nah, ada yang pernah menang itu pengusaha India. Begitu juga praktek bank, bahkan bank umum besar ya, bank umum di Denmark itu juga pernah diinvestigasi dia karena ada kecurigaan dia ada money laundry di sana dan seterusnya. Dalam rangka Man of the Year, yang man itu bisa lembaga tadi, itu sudah yang ke-13 kalinya, 12 kali. Ini yang ke-13 kalinya dari 2012. Nah, menarik sekali ya melihat pemenang-pemenangnya itu. Kita perlu tahu bahwa, nah ini ada nih gambarnya. Jadi ada Putin, ada Duterte, presiden Filipina, Putin, Rusia, ada presiden, ada parlemen, bahkan parlemen Rumania. Jadi DPR-nya ya. Nah, yang terakhir ini Bashar al-Assad tadi. Nah, ada bank. Jadi seperti itu. Dan yang sekarang ini yang pemenangnya adalah si Bashar ya. Ini adalah mantan presiden Syria yang digulingkan, Bashar al-Assad. Nah, tetapi dia sebetulnya bukan yang mendapatkan voting tertinggi. Jadi sederhananya begini, mereka membuka mulai awal November, jadi kira-kira sebulan lebih sedikit, si OCCRP ini meminta jaringannya otomatis kan jurnalis, lalu beberapa pelanggan dari majalah mereka itu, dari terbitan mereka ya. Nah, kemudian juga dari jurinya. Nah, kalau dilihat ini itu mungkin bisa mencapai lebih dari 500.000 ya voting yang masuk itu. Terbuka itu, ada Google Form-nya dari seluruh dunia. Tapi kelihatannya dia membatasi pada yang sudah memang memiliki ya bukan keanggotaan ya, artinya memang networknya dia. Ya bisa anggota jurnalistiknya, bisa ada lembaga-lembaga yang terhubung dengan mereka, dan bisa juri gitu kalau dari penjelasannya itu. Voting masuk untuk mereka menindaklanjuti dari itu siapa yang mereka akan jadikan Man of the Year. Nah, 5 nama tertinggi itu adalah hasil voting, jadi belum diinvestigasi oleh si OCCRP. Ini perlu ditegaskan ya. Makanya jadi bingung kita nih dengan tanggapan-tanggapan tadi. Nah, dari itu mereka mungkin melakukan investigasi. Meskipun mungkin terhadap Jokowi juga dilakukan investigasi, tapi belum ada publikasinya. Yang diumumkan ini hanya nominasi. Apakah jurinya melakukan penyelidikan tentang Presiden Jokowi dan 4 orang lain yang tertinggi itu, kita belum dapat informasi. Nah, tetapi dari semua nominasi itu, bahkan bukan urutan 5 besar itu ya, Assad itu justru yang dinilai oleh investigasi mereka. Nah, sederhananya sebagian ini sebenarnya membantah bantahannya. Jadi mungkin bantahan tadi semangat sih ya namanya. Tapi kalau misalnya kita anggap OCCRP ini menghina negara, berarti banyak banget nih sudah negara yang dihina oleh OCCRP ini ya. Ada India, ada Bangladesh, ada mana? Kenya, ada Filipina, ada Rusia, ada Rumania. Saya kira agak terlalu ini ya, terserahlah kalau pemirsa setuju dengan bantahan itu. Yang kedua, tidak ada tuduhan hukum. Ini kan jurnalistik. Jurnalistik, dia tidak pengadilan, bukan untuk menjadi, dan kita semua tahu pers itu gunanya antara lain memang melengkapi demokrasi. Tentu ada kaedah jurnalistiknya. Bisa saja saya kira kalau memang Presiden Jokowi atau pihak yang mendukung Presiden Jokowi menyampaikan bantahan tertulis, daripada hanya di media Indonesia, ini kan sudah beredar ke dunia nih, kasih saja bantahan yang urut. Kalau saya tidak tahu apakah dimungkinkan untuk somasi, mestinya bisa karena si OCCRP ini punya entitas ya, punya badan hukum mestinya bisa. Nah, tetapi sekurang-kurangnya kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya lebih menghendaki itu, karena ya daripada cuma sekedar menyatakan yang sana framing, pastikan saja mereka menyelidiki lebih jauh.
Nah, tapi kita harus juga berhati-hati, jangan-jangan sebentar lagi akan ada benar investigasi tentang itu. Ya kita tunggu saja. Yang penting saya mengajak para pemirsa kanal ini untuk menjadi penyimak yang serius, penyimak yang cover both side, kalau perlu beberapa sisi, lalu bersikap dingin ya untuk melihatnya demi objektivitas dan juga kita membuka mata pikiran kita. Jangan memakai ukuran nasionalisme sempit dan membuat argumen yang mengada-ngada. Tapi sebaliknya juga, jangan ini beberapa netizen yang komentar di kanal juga, Jokowi ternyata sudah korupsi. Enggak, ini memang persepsi ya, namanya voting kok. Cuma jangan lupa ini voting seluruh jaringan dunia. Jadi itu memang persepsi. Jadi ya tidak bisa dibantah juga persepsi. Kalau mau ya buat hal yang sama semacam itu ya. Intinya kita masih ingin mengikuti terus berita-berita ini dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita untuk semua aspek, semua tokoh, semua topik di negeri ini.